Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan kami untuk menjelaskan sedikit materi mengenai sistem imun non-spesifik. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu yang pertama ada Alfiah Erawati dengan NPM terakhir 001, Siti Lailatul Qotijah dengan NPM 007, Vicky Wafara Amali dengan NPM terakhir 016, dan Mayfud Juliana dengan NPM terakhir 054. Untuk topik bahasan pada kesempatan pagi hari ini, yang pertama yaitu ada definisi sistem imun non-spesifik, kemudian akan dijelaskan juga berkaitan dengan karakteristik sistem imun non-spesifik, kemudian ada komponen sistem imun non-spesifik, dan juga yang terakhir ada respon imun atau mekanisme kerja. Oke, langsung saja yang pertama, yaitu definisi dari sistem imun non-spesifik merupakan sistem imun bawaan atau innate immunity dalam arti bahwa respon terhadap zat asing dapat terjadi walaupun tubuh sebelumnya tidak pernah terpapar dengan zat tersebut. Nah, sistem imun non-spesifik berfungsi memberikan respon dini terhadap patogen. Imunitas non-spesifik fisiologik berupa komponen normal tubuh selalu ditemukan pada individu sehat dan siap mencegah mikroba masuk tubuh dan dengan cepat menyingkirkannya. Yang berikutnya ada karakteristik sistem imun non-spesifik. Yang pertama, resistensi tidak berubah oleh infeksi berulang. Yang kedua, umumnya efektif terhadap semua zat asing. Yang ketiga, terjadi pada awal infeksi untuk menghancurkan virus, mencegah atau mengendalikan infeksi. Yang keempat, eksposur menyebabkan respon maksimal segera berlangsung cepat. Yang kelima, tidak ada memori imunologikal. Yang keenam, respon tidak spesifik, umumnya efektif terhadap semua mikroba. Kemudian selanjutnya ada komponen sistem imun non-spesifik. Semua mekanisme pertahanan ini merupakan bawaan. Artinya, pertahanan tersebut secara alamiah ada dan tidak adanya pengaruh secara intrinsik oleh kontak dengan agen infeksi sebelumnya. Komponen sistem imun non-spesifik yang pertama yaitu ada pertahanan fisik mekanik. Pertahanan fisik atau mekanik ini terdiri dari kulit, selaput lendir, silia saluran napas, batuk dan bersin yang merupakan garis pertahanan terdepan terhadap infeksi. Kemudian ada pertahanan biokimia, terdiri dari pH asam keringat, sekresi sebaceus, berbagai asam lemak yang dilepas kulit, lizosim dalam keringat, air mata, dan air susu ibu. Kemudian ada pertahanan humoral. Pertahanan humoral terdiri dari komplemen, protein fase akut, mediator asal fosfolipid. Komplemen terdiri di atas jumlah besar protein yang bila diaktifkan akan memberikan proteksi terhadap infeksi dan berperan dalam respon inflamasi. Kemudian komponen yang terakhir ada pertahanan seluler. Pertahanan seluler terdiri dari fagosit, sel NK, sel MAS, dan eosinofil yang berperan dalam sistem imun non-spesifik seluler. Contoh sel yang dapat ditemukan dalam sirkulasi adalah neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, sel T, sel B, sel NK, sel darah merah, dan juga trombosit. Kemudian contoh sel-sel dalam jaringan adalah eosinofil, sel MAS, makrofag, sel T, sel plasma, dan sel NK. Dari macam-macam sel imun non-spesifik pertahanan seluler terdapat karakteristiknya masing-masing. Sel B berkembang di sumsum tulang dari sel induk hematopoietik. Sebagai bagian dari pematangan di sumsum tulang, saat dewasa sel B dapat ditemukan di sumsum tulang, kelenjar getah bening, limpa, beberapa area usus, dan aliran darah. Sel T
berkembang dari sel induk hematopoietik di sumsum tulang tetapi menyelesaikan perkembangannya di timus. Sel T tidak dapat berkembang jika janin tidak memiliki timus. Sel T yang matang meninggalkan timus dan mengisi organ sistem kekebalan lainnya seperti limpa, kelenjar getah bening, sumsum tulang, dan darah. Sel NK atau natural killer berasal dari sumsum tulang dan hadir dalam jumlah yang relatif rendah di aliran darah dan di jaringan. Neutrofil atau leukosit polimorfonuklear, mereka ditemukan dalam aliran darah dan dapat bermigrasi ke tempat infeksi dalam hitungan menit. Sel-sel ini seperti sel lain dalam sistem kekebalan, berkembang dari sel induk hematopoietik di sumsum tulang. Sel monosit ditemukan bersirkulasi di aliran darah. Mereka membentuk 5-10% dari sel darah putih. Makrofag dapat ditemukan di hampir semua organ tubuh, termasuk hati, otak, tulang, dan paru-paru. Mereka memiliki fungsi khusus di setiap organ. Dan sistem komplement yang sebagian besar protein dalam sistem komplement diproduksi di hati. Selanjutnya ada respon imun atau mekanisme kerja yang umumnya merupakan imunitas bawaan atau innate immunity, dalam artian bahwa respon terhadap zat asing dapat terjadi walaupun tubuh sebelumnya tidak pernah terpapar oleh zat tersebut. Sebagai contoh dapat dijelaskan sebagai berikut, ada fagositosis dan inflamasi. Yang pertama adalah fagositosis. Fagositosis makrofag merupakan suatu proses atau cara untuk memakan bakteri atau benda asing yang dilakukan di mana setelah benda asing atau bakteri melekat pada permukaan makrofag, maka makrofag membentuk sitoplasma dan melekuk ke dalam, membungkus bakteri atau benda tersebut. Proses fagositosis ini merupakan salah satu mekanisme pertahanan tubuh alami atau sistem imun non-spesifik terhadap benda asing atau antigen termasuk mikroorganisme. Di dalam tubuh kita terdapat dua kelompok fagosit, yaitu fagosit polimorfonuklear atau neutrofil dan fagosit mononuklear yang terdiri dari kedua monosit dan makrofag. Nah, mekanisme makrofag sebagai fagosit dalam membunuh kuman ada proses oksidatif atau oksigen dependent mechanism dan proses non-oksidatif atau oksigen independent mechanism. Pada proses oksidatif atau oksigen dependent mechanism yang terjadi berupa peningkatan penggunaan oksigen, peningkatan proses heksomonosfat SUN atau HMPS, peningkatan produksi hidrogen peroksida atau H2O2, dan produksi beberapa senyawa seperti superoxide anion, hidroksil radikal, singlet oksigen, miklopeksidase, dan dapat berinteraksi sehingga menghasilkan metabolit oksigen yang toksik sehingga dapat digunakan untuk membunuh kuman. Sedangkan pada proses non-oksidatif atau oksigen independent mechanism, prosesnya berlangsung dengan bantuan berbagai protein seperti hidrolik enzim, division atau cationic protein, lisosim, laktoferin, dan nitric acid synthesis atau NOS. Pada aktivitas nitrit oxide synthesis atau NOS diperlukan bantuan IFN dan TNFG tipe 1 yang dapat meningkatkan produksi NO dan makrofag di organ limpa. Nah, di proses non-oksidatif ini ada sel fagosit yang terbagi atas fagosit mononuklear dan fagosit polimorfonuklear. Fagosit mononuklear mempunyai fungsi yaitu sebagai fagosit profesional dengan fungsi utama menghancurkan antigen dan sebagai antigen presenting cell atau APC yang fungsinya menyajikan antigen kepada limfosit. Makrofag merupakan fagosit profesional yang terpenting. Makrofag merupakan sel yang bergerak aktif yang memberi respon terhadap rangsang kemotaksis, fagosit aktif, dan mampu mematikan dan mencerna partikel asing.
Berdasarkan lokasi di dalam tubuh, sel makrofag ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sel fixed and free macrophage. Free macrophage terdapat di dalam jaringan dan dikenal sebagai histiosit. Sel ini sering muncul dalam sirkulasi sebagai monosit. Fixed macrophage terdiri atas sel-sel endotelial pada dinding sinusoid hati, limpa, jaringan limfoid, sel retikular, dan sel mikroglia pada otak. Sedangkan fagosit polimorfonuklear jenis ini lebih dikenal dengan nama sel neutrofil atau disingkat PMN atau polimorfonuklear. Sel neutrofil termasuk dalam kelompok sel darah putih atau leukosit yang beredar bersama dengan komponen seluler darah lainnya. Sel neutrofil termasuk granulosit dengan bentuk inti yang berlobi, sehingga dinamakan sel polimorfonuklear. Anggota granulosit yang lain yaitu basofil dan eosinofil. Di sini ada tabel yang menunjukkan sel fagosit di dalam tubuh manusia. Ada sel neutrofil yang berlokasi di sirkulasi darah dan semua jaringan, sel fagosit monuklear yang terdiri dari monosit yang berada di sirkulasi darah dan semua jaringan, makrofag jaringan atau histolosit di semua jaringan terutama limpa, nodus limfatikus dan sumsum tulang, dan sel Kupffer yang ada di sinusoid hati, makrofag alveolar yang ada di sekat alveolar paru. Nah, dari beberapa jenis leukosit ada dua jenis, yaitu yang bergranula dan yang tidak bergranula. Yang bergranula ada basofil, eosinofil, dan neutrofil. Basofil memiliki karakteristik di mana tiap milimeter kubik darah mengandung 2-50 butir plasma bersifat basa dan terdapat bintik-bintik biru yang mengandung histamin dan bersifat fagotosit. Untuk eosinofil, tiap milimeter kubik darah mengandung 100-400 butir, plasmanya bersifat asam dan terdapat bintik-bintik biru dan juga bersifat fagosit. Untuk neutrofil, tiap milimeter kubik darah mengandung 3000-7000 butir, plasmanya bersifat netral dan terdapat bintik-bintik dan juga bersifat fagosit. Untuk yang tidak bergranula ada limfosit dan monosit. Untuk limfosit memiliki karakteristik di mana tiap milimeter kubik darah mengandung 1500 hingga 3000 butir, dapat bergerak bebas dan dapat membentuk zat antibodi. Untuk monosit, tiap milimeter kubik darah mengandung 100-700 butir, dapat bergerak cepat, bersifat fagosit. Monosit juga dapat membesar dan berkembang menjadi makrofag. Makrofag sendiri merupakan sel fagositik terbesar dan berumur panjang. PMN berasal dari sel hematopoietik dalam sumsum tulang dan ditandai dengan nukleus berlobus banyak. PMN bermigrasi dari sirkulasi ke tempat peradangan melalui kemotaksis dan bersifat fagositik untuk bakteri dan partikel lain. Bersama-sama dengan makrofag, fagosit polimorfonuklear merupakan garis pertahanan terdepan dan melindungi tubuh dengan menyingkirkan mikroorganisme yang masuk. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana proses terjadinya fagositosis itu sendiri. Berdasarkan pada gambar dapat diketahui bahwa fagositosis terjadi dari beberapa langkah. Untuk yang pertama, bakteri tersebut melekat pada evaginasi membran atau yang biasa disebut dengan pseudopodia. Kemudian bakteri tersebut tertelan sehingga membentuk fagosom. Fagosom tersebut menyatu dengan lisosom sehingga enzim lisosom tersebut mencerna materi yang ditangkap. Kemudian, produk pencernaan dilepaskan dari sel. Untuk lebih jelasnya, bahwa terdapat fase-fase proses fagositosis pada makrofag itu meliputi yang pertama ada kemotaksis, merupakan gerakan fagosit ke tempat infeksi sebagai respon terhadap berbagai faktor seperti produk bakteri dan juga faktor biokimia yang lepas dari pada aktivasi komplement.
Kemudian untuk fase yang kedua ada adesi atau partikel diselimati dengan opsionin. Adesi sendiri merupakan proses pelekatan membran plasma fagosit dengan mikroorganisme atau benda asing lainnya. Kemudian untuk yang fase ketiga ada ingesti atau penelanan. Proses penelanan bakteri ini terjadi karena fagosit membentuk tonjolan atau pseudopodia pada membran plasmanya, kemudian membentuk kantung yang mengelilingi bakteri pada saat dimakan. Untuk fase yang selanjutnya yaitu ada fase degranulasi, yaitu pada saat fagosom masuk ke sitoplasma maka akan mengalami fusi dengan lisosom dan membentuk fagolisosom sehingga terjadi pembunuhan mikroba oleh enzim lisosom pada fagolisosom. Kemudian dalam beberapa detik setelah terjadinya fusi akan berlangsung degranulasi dan pembunuhan. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang inflamasi. Inflamasi sendiri merupakan suatu respon protektif untuk menghilangkan etiologi berupa mikroorganisme, trauma mekanis, zat-zat kimia dan pengaruh fisika, serta membuang sel dan jaringan nekrotik yang diakibatkan oleh kerusakan sel. Tujuan akhir dari respon inflamasi tersebut yaitu menarik protein plasma dan fagosit ke tempat yang mengalami cedera, sehingga dapat mengisolasi, menghancurkan, atau menginaktifkan agen yang masuk, membersihkan debris, dan menyiapkan jaringan untuk proses penyembuhan. Berdasarkan pada gambar, dapat diketahui bahwa terjadi beberapa langkah dalam inflamasi sendiri. Yang pertama yaitu adanya suatu pin yang masuk ke dalam area tubuh sehingga menghasilkan suatu respon sinyal kimia yang dikeluarkan dengan mengaktifasi makrofag pada area infeksi itu. Hal tersebut menyebabkan dilatasi kapiler dan meningkatkan permeabilitas kapiler. Kemudian terjadilah proses pembekuan darah, sehingga kemudian monosit dan neutrofil berpindah dari aliran darah menuju ke arah terjadinya infeksi. Kemudian yang selanjutnya patogen di fagositosis dan area-area sekitar dibersihkan dari sisa-sisa jaringan mati. Baik, sekian pemaparan materi mengenai sistem imun non-spesifik dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan salahnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.